Oke, dan langsung aja kita buka. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jujur hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia ya. Tapi di sini teman-teman semuanya bergabung dalam webinar marketplace untuk belajar, untuk menuntut ilmu bersama kayak gitu. Oke, nah untuk itu dengan perasaan senang luar biasa saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar marketplace dengan tema yang sangat menarik, yaitu untuk berlipat dari marketplace, riset trends, produk laris, dan supplier untuk jualan di marketplace. Oke, kenapa tema ini dipilih dan diangkat? Karena banyak ya para pebisnis dan pelaku UMKM yang mengeluhkan sudah mencoba nih berjualan di marketplace tapi belum menguntungkan. Mau mencoba jualan tapi bingung juga mulainya dari mana kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga mengalami hal yang sama ya. Nah, untuk itu perkenalkan saya Kristi, moderator acara webinar untuk 2 jam ke depan. Oke, nah untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti event di Creatify, mungkin belum tahu nih Creatify itu apa sih kayak gitu. Nah, tadi sekilas udah ada ya, udah di play ya company profile-nya di depan kayak gitu. Oke, nah Creatify merupakan perusahaan digital agensi di mana kami secara terus-menerus melakukan edukasi khususnya kepada para pebisnis dan pelaku UMKM di Indonesia. Edukasinya berupa apa? Banyak sekali ya. Ini salah satunya yang sedang kita ikuti saat ini yaitu webinar yang akan membahas tentang marketplace. Nah, untuk pembahasan mengenai marketplace ini akan dibersamai oleh pemateri kita ada Mas Welian. Halo Mas Welian. Halo Mbak. Maaf Sudah. ini ya, Kodarullah ini bukan laptop saya biasanya. Saya minjem juga karena laptopnya baru di servis, makanya backgroundnya kadang udah tak ganti background yang dikasih Mbak, tapi Kodarullah seperti ini. Oke, Mas Weli. Baik. Nah, sehat kan Mas Welian saat ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu sehat kapanpun dan dimanapun. Amin. Nah, mungkin teman-teman peserta di sini ada yang sudah kenal dengan Mas Welian. Kalau belum, kita bisa kenalan dulu ya. Jadi untuk materi terkait marketplace itu akan dibersamai oleh Mas Welian. Nah, Mas Welian Tanoyo atau akrab disapa Mas Weli adalah founder DigiVolume. Nah, DigiVolume ini terfokus pada jasa kelola dan iklan di marketplace. Oke, nah sekarang tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, marilah kita mulai acara pagi ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa bisa dilanjutkan nanti. Dan langsung aja untuk waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Welian ya. Silakan Mas Weli, bisa dimulai. Baik, terima kasih waktunya Mbak Kristi ya dari Ya. Creatify. Jadi sebenarnya terima kasih teman-teman atas waktunya pada pagi hari ini. Ya, kita belajar bersama, kita menjadi manusia yang lebih berkualitas, yang bedanya dengan hewan dan tumbuhan itu kita belajar. Kalau hewan dan tumbuhan itu tidak belajar. Ya, makanya kalau teman-teman belajar itu berarti derajat kita sebagai makhluk hidup itu sudah di atas hewan dan tumbuhan. Makanya jangan lelah belajar dan sampai males-malesan belajar. Saya pun masih belajar. Kemarin sore saya ke tempat ngopi, saya download bergiga-giga materi tentang tim. Ya, ada tentang branding, ada tentang tim. Barusan sebelum saya webinar ini pun saya telepon dengan tim saya yang ada di luar kota, dulu pernah jadi tim saya, terus kita sekarang kadang-kadang gojekan. Beliau cerita progresnya seperti apa di kondisi pasar online sekarang seperti apa. Barusan aja sebelum saya mau ngajak ini saya telepon teman saya, tim saya dulu, terus tim saya ngasih saya insight, Mas ini kondisi pasar sekarang nggak bisa kita sekedar jualan produk, tetapi kita harus jualan experience. Nah, apa ini experience ini ya? Nggak cuma biar produk kita itu nggak cuma laris setahun sekali, biasanya pas Ramadan doang panennya. Ya ini kan tantangan kita semua. Saya ngalami ada produk-produk kami yang kemarin kami jual
laku pas Ramadan doang. Habis Ramadan, Juli, Agustus, wah puasanya ngeri gitu kan. Tapi bukan jasa ya, tapi produk fisik. Kayak saya punya produk celana gitu kan. Nah, lalu inovasi apa yang harus kita temukan di produk kita supaya nggak bergantung terhadap momentum gitu ya. Momentum apa? Misal jualannya seragam sekolah gitu. Terus lakunya ketika bulan Juli aja ya, karena seragam sekolah. Pas anak mau masuk sekolah, sepatu sekolah sama. Padahal kita punya sumber daya, kita punya pabrik misal, atau kita punya kenalan yang bisa bikinkan kita selain sepatu sekolah, selain seragam sekolah. Nah, tapi kadang kita bingung, ya kan? Cari produknya di mana? Nah, saya kadang itu kalau ketemu business owner ya, misal ngisi pendampingan ke suatu perusahaan, Pak, kenapa nggak bikin ini? Saya punya ide nih, datanya dari marketplace sekian, dari Google sekian, dari Facebook sekian. Kenapa nggak ditambahin ini kemudian jadi produk baru? Oke Mas, saya beli ide itu. Semudah itu ide saya dibeli gitu, walaupun nggak ditransfer. Nggak apa-apa Pak, nggak usah ditransfer. Ini cuma muncul spontan. Saya riset-riset kok ini bisa nih jadi produk seperti ini gitu. Nah itu karena memang ya saya pun masih riset gitu karena saya kerjasama dengan orang-orang yang punya pabrik. Kalau teman-teman mau bikin fashion, saya ada kenalan dari pabrik kain, konveksi, garment. Kalau konveksi minimal 200, kalau garment minimal 1000, itu supaya hasilnya bagus. Ya, pabrik herbal saya juga punya kenalan, itu juga minimal 1000 botol bisa saya nego di 500, kadang-kadang 500 botol. Ya kalau teman-teman butuh resource seperti itu bisa menghubungi saya. Saya tinggal kenalin saja ke para pemilik pabrik dan konveksi ini ya, pabrik konveksi garment seperti itu. Tapi kan teman-teman mungkin masih bingung mau bikin produk yang seperti apa yang lagi laris. Nah, inovasinya apa supaya nggak lakunya setahun sekali. Nah, kita akan belajar sama-sama. Oke. Terus jangan lupa tadi udah bersyukur ya, jangan lupa sholawat juga di hari Jumat, perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian kita masuk ke materinya. Tadi juga udah materi sedikit ya. Nah, saya akan buka data dulu. Oke. Nah, saya close dulu yang nggak berhubungan dengan materi. Bentar ya teman-teman ya. Supaya materinya fokus. Oke, kita mulai dari riset ya. Riset sebelum teman-teman riset produk, checklist ya. Itu aku biasanya gini. Kita mau jualan produk, pastikan kita itu nyaman jualan produk itu. Ya, nyamannya itu gimana? Aku punya cara kayak gini. Diajari guruku juga. Mau di riset produk ini. Nah, orang itu bisa laris jualannya karena dia ahli di produk itu. Nah, kalau udah ahli, biasanya jualannya gampang. Ya, ahli ini maksudnya ahli atau passion di produk tersebut. Cara gampangnya gini, teman-teman catat ketika dari TK sampai kuliah, sampai kerja, sampai berumah tangga, itu paling
paling laris jualan apa? Ya, pernah nggak jualan waktu kecil ya? Ini saya contohkan. Saya ketika TK saya di Madiun, Jawa Timur, TKA sama TKB, TK kecil dan TK besar, tapi langsung TK besar. Itu saya nggak jualan. Otomatis di saat TK saya nggak punya portofolio pernah jualan apa sama laku produk apa. Nah, ketika SD kelas 1, 2, 3 juga setahu saya tidak jualan. Ya. Saya uang sakunya sedikit, teman-teman. Saya kelahiran 91. Kelas 1 SD uang saku saya cuma Rp100. Kelas 2, kelas 3 cuma naik Rp100, Rp100. Rp200, Rp300. Tahun 2000-an ya, jangan dibandingin sama sekarang. Dan masih bisa dapat jajan lumayan kenyang waktu itu dengan segitu. Nah, saya baru usaha itu kelas 4. Bukan usaha ya, jualan. Keren banget kelas 4 SD usaha. Jualan persewaan komik. Nah, di sini saya tulis tingkat kesulitannya mudah, hasilnya sedikit. Ya, kategorinya jualan sewa buku. Ya, karena apa? Namanya juga anak iseng lagi asik belajar jualan, beli komik di depan sekolah. Komik-komik misteri waktu itu. Pocong apa-apa tema-temanya. Terus saya sewakan lagi ke teman-teman, nominalnya juga ratusan rupiah, tapi bisa dibeli buat beli komik selanjutnya, sampai komiknya jadi banyak gitu. Nah, saya catat tuh, ya, silahkan nanti teman-teman sambil dicatat nih. Oh iya, aku SD pernah jualan ini Mas Willy, ya. Terus kelas 5, 6 sebentar ya. Nah, terus SMP kelas 6 kayaknya saya nggak jualan, fokus ujian nasional karena tahu sendirilah, kita itu kalau sekolahnya negeri, nggak tahu kalau di swasta gitu, itu menjadi soleh ketika mau ujian. Rajin sholat duha, rajin tahajud, ya kan? Karena takut nggak lulus ujian nasional. Akhirnya main dolan itu juga jarang gitu ya, karena saking takutnya nggak naik kelas, saking takutnya nggak lulus ujian. Nah, kalau tak kata-kata aku kelas 6 SD, kelas 3 SMP sama 3 SMA itu jualannya off gitu, karena memang fokus belajar dan takut nggak lulus. Karena aku kalau SD SMP itu ranking 1 sampai 4. SMA aja ranking 30-an. Udah mulai bandel gitu ya. Nah, SMP saya karena uang saku masih sedikit, teman-teman, 1.000 aja waktu itu kayaknya belum. 2004, saya 2004. Akhirnya saya jadi kurirnya teman saya untuk membelikan makanan ke kantin. Jadi temanku cuma nunggu di kelas, aku nanti dapat komisi. Berarti itu masuknya kategori jasa. Terus karena aku itu sejak SD udah kenal game online, kelas 2 SMP aku main satu game online. Namanya Seal online. Aku jual, aku waktu itu beli akun berapa gitu ya, terus aku naikin levelnya, aku jual lagi, aku untung 40.000. Nggak tahu sama biaya ke game netnya masih untung atau enggak. Berarti aku jualan produk digital kategorinya. Hasilnya tingkat kesulitannya gampang, tapi hasilnya juga waktu itu karena nggak serius ya sedikit. Ini tingkat kesulitannya mudah, hasilnya sedikit. Nah, terus SMA saya jualan stiker, jualan kaos. Terus kuliah, karena saya nggak kuliah, saya masuk ke kerja. Nah, di dunia kerja saya mulai kenal AdSense sama website. 2011 saya udah bisa bikin website. Ya, sudah bisa bikin 2010 malah 2010 saya udah bikin website sama iseng-iseng, tapi ternyata saya nggak konsisten bikin artikel. Saya anggap tingkat kesulitannya sulit bagi saya. Hasilnya belum ada. Ya. Nah, terus saya jualan jasa pembuatan website itu 2012, 2013 saya udah mulai. Ya, 2012 sampai sekarang masih. Ya, masih ada klien yang sampai sekarang pun masih langganan ke saya. Sampai sekarang malah masih. Sekarang. Oke. Nah, tantangannya di website, mereka itu perpanjangannya tahunan. Jadi hasilnya juga standar, tingkat kesulitannya mudah kalau bagi saya.
Ya, bagi saya mudah. Ya, apalagi saya sekarang punya tim gitu, banyak website, banyak template gitu kan. Nah, kemudian saya jualan herbal. Tingkat kesulitan sulit, hasilnya lumayan karena repeat order. Terus barang import ini dulu mudah ya, masih mudah, belum. Yang sulit itu sekarang aja kalau dipakai ikan. Terus barang import ini saya kategorikan mudah, hasilnya mudah itu kalau punya dana, kalau di barang import sama punya importer, hasilnya sedang lah. Karena makin ke sini persaingannya makin langsung dari luar negeri dan lain-lain. Nah, silahkan teman-teman list dulu nih. Ya, Lito, Getampet. Nah, Getampet itu saya pernah jualan juga akun Getampet, RF Wishing Force itu juga pernah jualan akunnya. Terus kalau jualan barang-barang tuh saya jualan Mafia Wars, itu saya jualan barang-barangnya. Jualan akun, pernah jualan akun untuk farming. Terus yang lain saya jualan mata uang. Juga kayaknya lupa di game apa. Itu pernah. Sian juga jualan karakter. Nah, itu Ayo Dance juga pernah itu. Pokoknya aku bosan aku jual gitu. Gunbon, Sian gitu kan awal-awal kenal juga game online. Sampai dulu cari-cari cheat ya, coba jangan dilaporin ya. Adalah suatu game saya tahu pakai cheat engine gitu kan. Kemudian ke cheat terbang terus saya farming gitu. Ya, mungkin teman-teman yang seangkatan saya nostalgia itu. Ya, cheat engine ya, benar-benar pakai cheat engine, nanti cari kodenya dan seterusnya. Itu di game-game Facebook juga bisa seperti itu kan. Ya, terus bisa cepat kaya. Terus akunnya dijual. Ya, itu dulu ya, nanti takut saya sebut merek terus dilaporin. Ada game yang seperti itu. Nah, itu teman-teman list dulu selama ini dari kecil sampai besar itu senangnya jualan apa. Kalau udah seneng gampang. Nah, seringkali udah nggak seneng, akhirnya jualan apapun nggak jadi besar. Karena apa? Fokusnya ke hasil. Nah, teman-teman ketika awal tenangin diri dulu, fokusin ke aku senengnya apa. Karena bisnis itu hanya melayani jiwa kita. Kalau kita udah seneng, kayak orang main game. Lupa waktu, lupa makan, lupa biaya, lupa sekolah, lupa prestasi. Ada itu teman yang tidur di game net, pulang jam 3 pagi, pulang subuh. Ya. Nah, pastikan ketika teman-teman udah seneng suatu bisnis, teman-teman seperti itu. Atau seperti teman-teman kalau perempuan senangnya nonton drakor gitu ya. Misal Mbak Kristi senang nontonnya drama Korea. Mbak Kristi pengen bisnis. Pastikan ketika bisnis seperti senangnya Mbak Kristi nonton drama Korea. 10 episode pun langsung ditonton dalam sehari kalau pas liburan gitu kan. Kalau pas kerja gini ya nggak bisa pulang kerja gitu kan. Nah, pastikan ketika udah bisnis, pilih bisnis yang satu. Kita senang, jualannya mudah, hasilnya besar. Cari yang seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya lihat histori saya itu ternyata lebih senang jualan jasa. Produk ada, tapi bukan mayoritas. Saya nggak bangun dari sendiri. Kalau produk saya kerjasama dengan pabriknya, ya. Tapi kan tetap core-nya di jasanya, jasa pemasaran. Walaupun dari pabrik ada yang ngasih saham, ada yang ngasih harga murah, ada yang ngasih tempo, tapi kan core-nya di jasa. Ya, baik jasa itu produk digital maupun di jasa pemasaran gitu. Terus dari sisi produk, teman-teman bisa cek YouTube-nya itu subscribe channel-channel apa sih? Kalau saya channel gadget. Nah, barangkali teman-teman cek subscribe saya ya. Ada game, ada gadget gitu. Yang di subscribe ya. Kalau di sini kan rekomendasi bukan saya. Nah, cari bisa nggak sih saya tetap untung dari sisi hobi-hobi yang saya senangin. Ya, bisa lihat di sini subscriber saya. Bisa nggak sih saya cuan misal jadi YouTuber gadget. Kalau saya kok kayaknya nggak sempat bikin konten ya. YouTube saya aja nggak terlalu terurus gitu kan. Ya, berarti saya bukan ke arah konten kreator gitu. Ya, jadi cocoknya bisnis apa itu teman-teman lihat diri teman-teman dulu. Ya,
Baru kemudian lihat sekitar, lihat keluarga besar teman-teman tuh. Orang tua, simbah, Pak D, Bude, Pak Lek, Bule, Adigang, Adigung, Adiguna. Oh, bukan ya itu semboyan. Kan bibit bobot bebet kalau istilah orang Jawa ya, kok malah salah ambil gitu ya. Makanya Pak nanya silsilah, golongan darah, nikah atau umum itu kan ada itu zaman dulu. Itu karena untuk menentukan gampangnya itu jualan apa. Ya. Nah, kalau gampang seneng ya sampai lupa waktu, lupa makan. Nah, baru setelah tahu kita ngecek, oh orang tua kita ada yang sukses jadi dokter, mungkin kita jualan alat kesehatan. Oh, orang tua saya cuma PNS, bisa nggak kita jualan barang-barang PNS, misal alat-alat kantor, stop map yang custom, atau misal meja kursi kantor kalau orang tuanya itu kerja gitu. Terus kalau orang tuanya di bidang kayu, apa nanti peralatan yang ada hubungannya dengan kayu itu akan lebih mudah gitu. Nah, kalau nggak ada sama sekali, nah ini juga contoh. Ibu saya itu kan dia pekerja ART, asisten rumah tangga sekarang ya. Dari dia kecil gitu kan, berarti ibu saya usahanya jasa. Bapak saya itu kalau cerita-cerita karena usianya agak jauh sama ibu, saya juga tahunya cerita-cerita dari ibu. Oh, ternyata Bapak juga punya usaha jasa sama produk. Oh ya, berarti kita tes saja lewat usaha jasa atau produknya Bapak kita gitu. Kalau nggak ada ya saudara-saudara kita. Kemudian kalau nggak ada baru teman. Nah, teman kita ada yang usaha apa? Bisa jadi rezeki kita itu gampang karena kita berpartner dengan teman yang dia punya nasab bagus, punya orang tua keluarga bagus yang akhirnya rezekinya itu nempel ke kita juga, kecipratan lah, barokahnya istilahnya tuh gitu. Ya, misal nih kerjasama dengan teman yang udah punya keahlian, misal servis HP. Saya ada tuh teman dulu awal-awal saya usaha servis HP, jual beli HP second. Nanti habis ini kita bahas cara risetnya saya. Tempat servis HP, jual beli HP second, telur ayam, telur bebek, ini saya pernah jualan ini. Terus macam-macam. Nah, kalau teman-teman nggak punya modal, teman-teman jadi makelar. Di makelar. Ya, jadi makelar nanti dapat komisi dari setiap servis ataupun jual beli. Nah, ketika jadi makelar, teman-teman fokus marketing. Teman-teman kan nanti habis ini belajar oh produk ini cocoknya dijual di mana. Nah, nanti tahu, oh produk kayak servis HP ini cocoknya dijual di Google misal. Oh jual beli HP second ini grup Facebook sama OLX. Terus telur ayam ini di mana? Misal Facebook Marketplace. Nah, nanti kalau ada orderan, teman-teman tinggal ambil ke temennya yang punya barang ini. Ya, ini yang saya lakukan dulu juga. Sekarang pun juga masih sama, cuma partnerku sekarang udah kelasnya pabrik gitu, bukan kelas teman lagi, temannya juga pengusaha-pengusaha yang udah punya pabrik. Nah, bedanya cuma pola ini tak terapin sampai sekarang, cuma beda di kualitas partnernya. Ya, betul. Jadi orang ketiga nanti dapat komisi. Ya. Nah, terus ini ya dari sisi kita ngecek diri kita, keluarga kita, circle kita dulu, terus kita cek tren produk tersebut menggunakan Google Trend. Ya. Pertama Google Trends, nanti ini saya lagi minta login ke Google Ads saya. Jadi kalau udah dikerjain tim itu kadang mau login aja harus kasih tahu tim gitu. Karena udah nggak pegang teknis, saya udah nggak pegang iklan di Google, Facebook juga nggak, cuma pegang marketplace itu pun klien-klien tertentu. Nah, kita bisa cek ramenya, misal kita jualan telur bebek gitu ya. Kita searching tuh telur bebek, kemudian klik enter. Jadi kolaborasi teman-teman, nggak semua harus kita
dari hulu ke hilir itu punya kita. Yang penting kan cuan. Ya, ini harusnya ada grafiknya ya. Nah, ini telur bebek selama 1 tahun, itu teman-teman bisa lihat ramenya di bulan Agustus, kemudian ini makin turun ya, Agustus tahun lalu makin turun, tapi ini Agustus naik lagi. Nah, nggak tahu apa hubungannya telur bebek dengan Agustusan. Ya, mungkin dipakai apa gitu ya, nggak tahu. Data 5 tahun kita lihat di telur bebek, itu ramenya di bulan apa. Nah, ini jualan telur secara fisiknya ya. Nah, ini ramenya Agustus, terus ini apalagi Desember, pas pandemi. 2020 belum ya, belum. Belum, ini sebelum pandemi. Sampai lupa ya, pandeminya itu 2020 ya, oh ini pas pandemi. Nah, ini caranya, oh ini paling jatuh bulan apa. Nah, jadi ketika pas kayak gini, teman-teman inovasinya apa nih? Oh, kalau jualan telur bebek secara fisik saja, itu kalau di bulan kayak gini turun. Inovasinya apa? Jadikan produk jadi. Misal, aku akan, kalau misal tadi suplainya ke restoran, yang rame, catering yang ramenya bulan-bulan tertentu, aku suplainya jadi ke pedagang martabak, yang tiap hari dia ada penjualan. Terus siapa lagi di list yang membutuhkan telur bebek ini siapa? Terus teman-teman cari cara pemasaran ke mereka. Saya pun sekarang karena dekat sama pengusaha kain, saya pun juga akhirnya juga jualan kain, gitu kan. Nanya ke teman, kamu biasa pakai kain apa, harga per meternya berapa, dikasih tempo atau cash. Terus saya bilang ke partner saya, Pak, ini perusahaan X biasanya dapat kain, kainnya ini, harganya ini, di harga sekian. Bapak bisa nggak kasih sama tapi tempo atau lebih murah, tapi cash atau tempo juga. Wah, tinggal kayak gitu saya. Silaturahmi sambil nawarin kain itu, atau butuh konveksi. Ya saya ada, butuh garment saya ada. Sampai sekarang masih seperti itu. Jadi kalau nggak bisa, kita bikin produk jadi. Oh, produk jadinya apa? Kita riset nanti di marketplace. Kalau ini kan riset produk yang belum jadi ya. Nah, oh cocok bebek, harga cocok bebek dan seterusnya. Terus produk lain, misal ya kalau seragam sekolah ya baru saja naik ya. Seragam sekolah mesti pas pandemi turun. Pas pandemi turun. Ya, ini kan turun nih, nggak sekolah di 2020, baru 2021 naik, 2022 langsung puncak dari semua seragam sekolah itu justru kemarin. Makanya di beberapa pasar, ya itu penjualannya turun karena masyarakat lagi fokus bayar biaya sekolah dan peralatan sekolah, seragam, sepatu, celana. Tapi pengusaha seragam itu naik. Ya, jadi jangan kaget. Lebaran kemarin teman-teman panen, kami pun ngalami Juli Agustus ini penjualannya turun banget. Analisanya salah satunya karena kenaikan kebutuhan biaya sekolah plus peralatan sekolah. Di samping itu, mulai tahun ini kan banyak nikahan-nikahan tuh ya. Ya, yang mulai offline. Akhirnya apa? Banyak sumbangan. Nah, ini juga faktor-faktor dari customer nih. Banyak sumbangan-sumbangan yang ke nikahan-nikahan. Akhirnya kan yang naik catering pernikahan. Ya, nah, kita lihat ya, catering pernikahan, kita hapus yang seragam sekolah. Dan ingat, teman-teman nggak harus punya bisnisnya sendiri, bisa cak makelaran. Tinggal teman-teman belajar cara pemasarannya. Ini kita lihat pas pandemi kemarin turun ya 2020. Ini pun masih nggak serame 2019 yang puncak itu panen
Ya, catering pernikahan. Terus kita jadiin 1 tahun lagi. Nah, ini kemarin naik bulan Januari, kemudian Februari, sama ini Mei, terus Juli ya, trennya ya. Nah, ingat aja kemarin teman-teman paling banyak nyumbang bulan apa. Nah, gitu. Bulan menyumbang nasional gitu. Nah, itu contoh riset waktu, trennya dan grafik selama 5 tahun. Kalau grafiknya naik terus, berarti memang pasarnya makin banyak. Tapi kalau grafiknya menurun, berarti memang pasarnya lagi turun. Yo, selain itu teman-teman kalau di asosiasi, mungkin di asosiasi pengusaha boga misal, atau asosiasi aspakin kalau pengusaha akikoh, nanti kan bisa nanya-nanya ke teman-teman yang lain gitu. Omset, oh nurun nih bulan ini trennya. Oh ya memang kalau banyak pengusaha yang bilang nurun, ya berarti pasarnya emang kondisi kayak gitu. Nah, tinggal inovasinya seperti apa. Nah, kita bisa buka Google Keyword Planner, data marketplace, dan lain-lain. Nah, ini dari sisi ya, nanti teman-teman ini malah kalau settingnya pernikahan nggak nyambung ya, harus ke jasa. If wedding organizer, nah, nanti tahu ramenya bulan apa. Nggak tahu kok tahu awal tahun ini ya ngejar apa. Awal tahun ada tanggal cantik nggak ya? Nggak, harusnya kemarin 12/2/2022. Oke, begitu sudah. Kalau sudah kita ke baca data di Google Keyword Planner. Nah, ini cocok buat bisnis-bisnis yang pemasarannya menggunakan Google. Nah, kalau Google-nya berbayar, itu nanti teman-teman dapat data bulan apa yang rame, lokasi apa yang rame. Ini pas akun yang ini yang enggak ngiklan lagi. Ini dulu saya pakai iklan, tapi sekarang udah nggak ngiklan lagi karena di-handle sama tim. Ini saya tak minta login dulu, biar nanti bisa praktek yang berbayar. Oke, ini tak bilang ke tim aja biar saya dikasih. Mas saya. Nah, di sebelah kiri ya, kita pakai yang kiri ini. Misal apa tadi? Catering pernikahan. Terus langsung get result ya. Get result. Nah, kalau gratisan nggak dapat grafik ya. Kalau berbayar nanti di sini ada grafik bulannya. Sama angka pencarian per bulannya akan jelas. Dan perbandingannya ada 3 bulan, perubahan selama 3 bulan sama tahun ke tahun. Nah, permintaan dibanding tahun lalu naik 900%. Kemudian biaya per klik untuk muncul di halaman bawah, itu kan halaman yang bawah itu 700-an, yang atas yang 400 itu di 3.000-an. Ya, di kisaran itu. Ini biaya iklan untuk muncul di low range sama hit range. Nah, ini yang naik ini berarti memang ada banyak pencarian. Ya, tapi kalau menurun, ya berarti ini lagi menurun selama 3 bulan.
Nah, ini menurun ya, harga paket pernikahan 2020 ya, karena yang sekarang dicari ya 2022. Jelas trennya 3 bulan orang nggak cari harga 2020 gitu. Kayak gitu. Nah, ini nanti kalau aku udah bisa akses aku. Oke, itu untuk data Google ya. Nanti kalau butuh tutorial di YouTube saya ada riset pakai Google Keyword Planner. Plus nanti bisa sampai lokasinya. Ya, kalau berbayar. Bisa forecast sampai ke lokasinya. Kota-kotanya dapat nanti datanya. Oke. Terus itu di data ya, sekarang kita ke marketplace ya, ke marketplace. Oh, untuk sebelumnya ke Facebook Ads dulu ya. Pakai Facebook Ads Library. google.co.id, teman-teman searching tuh Facebook Ads Library. Nah, untuk tahu nih Facebook Ads Library. Ini saya coba. Untuk mengetahui produk apa sih yang lagi laku di Facebook. Nah, ini pilih yang paling atas. Ini kategori iklan, pilih semua. Semua iklan. Terus teman-teman ketik produk yang ditemukan apa tadi, setelah ngecek diri sendiri, ngecek keluarga, ngecek teman, ya itu kan supplier lah ibaratnya yang bisa diajak kerja sama. Atau tetangga, atau datang ke ekspedisi, nanya ke ekspedisi di sini yang paling banyak kirimannya siapa Pak? Atau datang ke agen atau kantor ekspedisi, atau tanya ke kurir yang biasa ngambil paket di rumah kita atau ke gudang gitu, Mas yang paling kami itu saiki opo ya Mas, kalau kan mereka suka ngambil, oh aku biasa ngambil di hijab ini gitu kan. Jadi tim kami pun kadang tak minta tolong untuk di tim toko online, Mas tanya sama kurir yang dia paling laris ambil di toko online mana. Oh ada Mas, tas sepeda, terus ada ini, mereka dengan senang hati itu bisa. Zaman sekarang kan karena di pick up ya kita nanyanya ke kurir, yang kami apa Mas, kalau pas nganter yang kami kiriman apa Mas, itu mereka mau kok kadang-kadang. Kalau enggak punya teman yang kerja di ekspedisi, wah, itu lebih tahu. Atau punya ekspedisi itu lebih detail lagi biasanya. Cuma kalau data marketplace sudah pada dikunci, jadi nggak semua tahu, cuma tahu dari luar aja dibungkusnya itu. Nah, misal teman-teman cari catering, nah ini iklan yang jalan di bulan Agustus ya, dan ada 1.500-an iklan, semua bahasa, semua ini bisa teman-teman filter ya, pengiklannya siapa aja, kan jadi tahu. Wow, yang iklanin itu ini. Pengiklannya siapa aja, platformnya. Oh, yang maunya sama yang Instagram doang. Statusnya yang aktif. Hanya iklan aktif saja. Nah, yang tanggalnya yang lama.
yang lama misal masih jalan, itu bisa. Teman-teman filter tuh. Nah, nanti teman-teman tahu, oh ini iklan yang dari 2000 sekian masih aktif ya, ini tandanya bisnisnya masih bagus. Nah, ini saya cari yang iklannya masih aktif, ada 1.400-an hasil. Nah, dicari aja yang paling tua itu iklan kapan. Nah, kalau iklan yang tua itu jalan terus, maksudnya jalan terus itu berarti iklan mereka lama masih jalan, berarti sampai sekarang iklan itu masih bagus. Ya, bagus itu maksudnya ya menghasilkan lah, entah naik omset atau brandingnya. Berarti ini produk yang cocok juga dijual di Facebook Ad. Hanya saja caranya beda. Mungkin caranya langsung ke WhatsApp atau ke Messenger. Nggak semua pakai website. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa dapat ide. Fotonya harus kayak apa, videonya kayak apa. Itu ada di sini. Ya. Nah, ini contoh untuk mengetahui. Jadi teman-teman udah punya produk, udah riset, suppliernya udah ada di dekat-dekat, tinggal kita cari. Ya. Itu cara menentukan supplier. Kenapa suppliernya kenal? Ya yang biar enak. Enaknya itu apa? Bisa bayar belakangan kalau udah laku. Nah, kelemahannya kalau suppliernya marketplace, ya kita kan harus tahu kontaknya. Kemudian nggak mesti mereka langsung percaya sama kita di awal bisa tempo. Ya. Kalau di kota terpencil gimana, Mas? Cari bisnis-bisnis yang laku di kota terpencil. Tinggal nanti cari apa titik-titik spasi kota gitu kan. Dan seterusnya. Oke. Itu ya nanti kalau ada pengen ditanyakan bisa tanya di grup. Saya mau buka dulu data Shopee. Datanya Shopee dulu. Dan saya login dulu ya. Oke, saya izin login sebentar. Oke. Nah, untuk mengetahui produk yang cocok dijual di Shopee, teman-teman tinggal searching aja. Misal seragam. Nah, di sini saya sudah riset. Tinggal diklik terlaris, nanti muncul penjualan per bulan tuh. Ya, di sini kelihatan. Seragam putih, seragam korpri, seragam SD, SMP, SMA, tapi untuk bayi. Wah, ini bayi aja udah sekolah. Nah, ini udah jelas teman-teman datanya. Banyak yang laku di atas 1.000. Tinggal nanti teman-teman cari suppliernya. Suppliernya entah di offline atau di online. Nah, enaknya kalau offline dan kita punya ilmu negosiasi, kita bisa minta tempo. Atau kita pegang tuh. Mas, saya jadi pemasarannya, nanti aku dapat komisi gitu ya. Tuh, lihat ya, ini di sini ada seragam, ada kain seragam. Tinggal nanti cari suppliernya. Nah, kalau cari supplier, salah satunya bisa Google. Misal teman-teman googling, itu ada yang nyari kain seragam. Cari toko kainnya, tinggal toko kain seragam. Terus dicek, didatangi beneran nggak sih toko kain, atau ternyata internet marketing juga. Jadi nggak. Terus dicek harganya bisa bersaing nggak dengan yang ada di sini.
Nah, ini udah jelas. Produknya cocok dijual di marketplace, pasarnya jelas, sampai halaman 3 pun masih banyak yang laku di atas 1.000 per bulan. Kalau yang nggak cocok ya teman-teman cari. Misal nemunya supplier bangunan, Mas. Misal saya di daerah pas Krakal, misal di daerah pegunungan adanya pasir Krakal. Kalau diklik terlaris gimana? Ada nggak yang laku? Kalau nggak ada berarti nggak cocok di Shopee, cocoknya di Google. Ya nggak ada, adanya pasir untuk kucing. Ya, batu bata misal, Mas, saya di produsen batu bata nih. Daerah saya di Jawa Tengah. Kita klik terlaris. Oh, adanya wallpaper batu bata. Kalau batu bata beneran, wah ini ada laku ini batu-batu apa? Oh, bata merah press. Murah juga ini 495. Kita cek ya. Karena kadang-kadang ada yang orderannya nggak beneran. Nggak beneran tuh masih diorder sendiri. Oh, nah ini udah star seller juga ya, bisa aja ini. Orang Bekasi kalau beli bata press udah pakai Shopee barangkali. Ya, nanti harus ngecekin satu-satu ini. Akunnya beneran atau enggak gitu. Ya abaikan lah. Oke. Tapi ini di daerah Bekasi lakunya. Lah kalau di daerah Jawa Tengah ada enggak? Nah, teman-teman nanti filter. Ininya jadiin Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada enggak yang lakunya banyak? Kalau cuma dikit ya pasangnya cuma dikit. Oh ada ini, tapi bata tempel terakota. Ongkir khusus Jateng DIY. Nah ini bisa. Cuma ya lakunya paling cuma segini. Itu pun kalau itu beneran. Atau jualan yang berhubungan dengan ini, pelapis bata expose. Misal. Silakan nanti teman-teman boleh ya chat di grup webinar marketplace, Mas. Produk ini cocoknya dijual di mana? Potensinya berapa? Kalau misal sudah pakai cara-cara saya tadi, kok nggak nemu nih di Shopee, nggak tahu penjualannya. Gitu. Nah, sini nanti cari kalau kompetitor nggak ada yang laku, tandanya mungkin nggak cocok. Tapi jangan remehkan marketplace. Nah, ini juga kenapa produk teman-teman juga harus diupload di marketplace walaupun penjualannya nggak dari marketplace. Nih, misal nih saya searching karpet masjid Bandung, yang muncul itu adalah Tokopedia, OLX, website-website, baru Shopee. Terus iklan. Tandanya apa? Kita bisa numpang nempel brosur kita di marketplace, nempel brosur kita di Tokopedia tuh. Supaya apa? Ketika kita bikin toko satu di Bandung, walaupun kita mungkin tokonya masih di Jogja, tapi supplier kita di Bandung. Tinggal gimana kerjasamanya. Jadi supaya apa? Kalau orang cari karpet masjid Bandung, ngekliknya Tokopedia, ini punya kita juga muncul. Karena kalau diklik, isinya cuma Bandung semua. Nah, ini kan Bandung semua. Nah, karena marketplace di Google kuat, ya jangan lupa kita bikin toko di situ, upload produk di situ, ya di kota-kota yang menurut Google Trend itu banyak pencariannya. Ya tinggal nanti kalau udah chatting di marketplace atau di WA, teman-teman arahin, oh ya ini pengirimannya dari sini, tapi harga kita bersaing kok, kita gini keunggulannya dan seterusnya. Ya kenapa harus punya akun lebih dari satu?
ya di kota-kota yang banyak pencarian menurut data Google, supaya ini tadi salah satunya. Walaupun transaksinya nggak di sini. Coba diganti ya. Yogyakarta. Yang muncul Tokopedia lagi. Diganti Madiun, ada nggak ya? Saya akan kecilnya di Madiun. Nanti dicek. Kalau Tokopedia lagi, OLX, sama Blibli, Bukalapak. Tokopedia lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oh, berarti bisa nih marketplace aku jadikan tempat untuk majang produk. Transaksinya bisa saja di luar marketplace. Oke. Terus kita cek di data iklannya Shopee. Ya, nanti ada di panduan penjualan. Kalau Tokopedia itu nggak tahu udah, ini akun saya untuk belanja-belanja. Udah muncul, ada di kamu mungkin juga suka. Kok kamu mungkin juga suka. Wawasan pasar, jadi ngomongin iklan Shopee. Wawasan pasar Tokopedia itu ada. Terus di Bukalapak juga ada super seller. Juga ada wawasan pasar tapi versi Bukalapak. Di Lazada ada potensi penjualan atau apa namanya, sudah lupa. Nanti di sini ada wawasan pasar lah kalau di ini nih. Semoga punya saya sudah muncul ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih. Wawasan pasar. Nah, ini ada ya wawasan pasar. Dicentang-centang aja. Nah, teman-teman pengen tahu nggak di daerah mana? Misal aku lokasinya di Yogyakarta, Mas. Kira aja di daerah Yogyakarta yang lagi laku apa? Kartu Pendana, Poko M3, masker karet, tahu putih. Wah, ada tahu putih, kentang, cabai merah. Nah, tinggal dicari suppliernya di mana. Bisa di marketplace, bisa di Google, bisa di offline. Terus kata kunci yang laku di daerah, di kategori ya, kalau di kata kunci itu di kategori aku pengennya jualan mainan atau hobi. Mainan yang saya suka itu adalah mainan remote misal. Terus tinggal dipilih board game aja ya, board game, monopoli gitu. Terapkan, nah nanti muncul nih, oh monopoli yang laku itu apa. Gitu ya. Nanti paling nggak kalau wawasan pasar ini, kalau toko masih baru belum buka, cuma tokoku ini kan udah beberapa kali jualan laptop sama HP gitu. Ini akun pribadi ini udah dibukain, bisa by kategori, bisa dengan lokasi ya. Silahkan nanti dicek, tinggal dicari suppliernya di marketplace lain atau di offline. Ini udah tinggal diklik satu-satu nanti muncul dia udah laku berapa. Kalau Shopee, ini Shopee saya pas belum ada penjualannya ya, jadi saya pakai data iklan aja.
dibuat iklan baru, iklan pencarian. Nah, tambah kata pencarian. Terus klik lagi, tambah kata pencarian. Nah, teman-teman bisa searching tuh di sini. Misal, tetanggaku adanya jualan sambal pecel, Mas. Saya Madiun. Nah, kita cek. Oh, yang nyari sambal pecel itu sebulan ada 9.834. Dibagi 30, berarti sehari sekitar 300-an. Nah, dari 300 itu yang beli berapa? Kita cek di sini. Shopee-nya. Kita sambal pecel. Di kotak pencarian, kemudian kita klik terlaris. Nah, kita nanti bisa tahu. Nah, ini kompetitor ada yang bisa jual 2.500. Ada yang jual 1.300, 1.200 per bulan. Lumayan nih teman-teman. Kalau punya tetangga, misal kayak saya orang Madiun, tahu tuh produsen sambal pecel gitu. Tinggal harganya masuk enggak, soalnya sambal pecel yang biasa tak beli itu di atas 10.000, 14.000 atau 12.500. Tinggal cari nih, ada nggak ya yang bisa bikin sambal pecel di harga segini? Karena kalau kita bisa jual di harga segini, di bawah 10.000, kita punya potensi pasar sekitar sekian ratus per bulan. Tapi ini juga bagus nih. Ini yang best. Oh, ini yang langganan saya juga nih, pecel 99. Dia 28.900 aja bisa laku 526. Nah, ini bagus nih. Jualnya tetap mahal tapi bisa laku segitu. Ini kan cukup legend juga sambal pecelnya. Nah, jadi saya ulangi ya risetnya. Teman-teman cek sekitar ada apa, terus cek di Shopee cocok laku atau enggak, cek jumlah pencarian per bulan dibagi 30, kemudian cek di pasar lagi ya. Oh, rata-rata kompetitor laku berapa itu dibagi 30. Misal ini terjual 390 per bulan misal. Barangkali ini sehari 10-an gitu. Kalau pakai metode dipukul rata. Nah, dan sambal pecel tuh macam-macam, ada Kediri, ada Madiun dan seterusnya. Nah, sambal itu bisa sambal pakai E. Sandal, bisa sendal. Nah, itu harus dicek apakah sambal pecel atau sambal pecel. Pakai A atau pakai E. Sambal. Sambal pakai A atau pakai E. Gitu. Nah, nanti kalau silahkan searching di sini, di data Shopee tadi. Nah, nanti kalau jalan lagi, udah ada penjualan, biasanya muncul tuh di bisnis saya. Ini saya pas belum bisa masuk di akun yang udah ada penjualannya ya. Di bisnis saya ini ada nanti panduan penjualan, terus di situ ada produk terlaris. Cuma di akun ini belum ada. Atau jualan yang teman-teman kuliahnya ada hubungan dengan di situ. Contoh Mbak Kristi, boleh open mic Mbak, biar ada diskusinya dari tadi saya satu arah nih. Ya, iya enggak? Sambil ngurus kerjaan juga. Mbak Kristi kuliahnya apa? Di unmute dulu Mbak. Oke, halo sekalian, gimana Mas? Oh, Mbak Kuliah Kristi. ya?
Kuliahnya kemarin jurusan apa, Mbak? Sastra Indonesia di UNY. Sastra Indonesia UNY. Oke, kita bisa tuh ngetik misal jualan buku tentang sastra Indonesia. Tinggal nanti cari penerbitnya. Sastra Indonesia. Aslinya mana, Mbak? Asli Jogja sini, Mas Berry. Ya, bisa jualan oleh-oleh Yogyakarta. Kayak tadi kan aslinya Madiun. Saya jualan sambal pecel Madiun, brem Madiun, dan lain-lain seputar oleh-oleh Madiun. Nah, ini terus kita klik terlaris. Nah, ini mungkin buku-bukunya Mbak Kristi waktu kuliah tuh. Gitu. Ternyata Mbak Kristi cari tuh ke shopping Yogyakarta gitu kan. Shopping atau apa gitu. Ya, ada nggak yang buku waktu kuliahnya ada nggak Mbak di sini Mbak? Puebi itu dipakai, Mas. Puebi Ya, itu. ini harganya benar segini Mbak. 14 ribuan. Oh, ya itu. Hah? Terlalu murah kayaknya deh, Mas. Kayaknya bajakan ya Mbak ya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, atau nanti ketik tuh buku-buku yang dulu jadi judul kuliahnya. Maksudnya buku-buku kuliahnya apa? Nggak mesti sastra Indonesia kan. Mungkin kan nama bukunya nggak mesti ada itunya gitu kan. Ada kata sastranya gitu. Nah, dicari, tinggal cari penerbitnya tuh. Nah, karena Mbak Kristi itu mungkin dari orang sastra, senang baca, bisa aja. Rezekinya gampang kalau jualan buku. Entah bukunya apa kan nanti tinggal sesuai hobi dan minatnya gitu kan. Terus cek tuh Mbak Kristi, cek di oh aku senangnya novel. Novel apa yang lagi laris gitu. Oh, aku senangnya puisi. Oh, puisi. Ada nggak orang jualan puisi dan laku di Shopee? Jasa membuatkan puisi. Ya, kalau sama Mbak Kristi nggak mempan. Lagi-lagi karena udah ahli sastra. Wah, kalah Mas, tidak sesuai standarisasi sastra saya gitu. Gombalannya tidak ampuh gitu. Gitu. Ya nanti bisa dicek, dicek. Gitu ya. Terus apa tuh? Jasa penulisan juga bisa. Tapi aja sesuai mata kuliahnya itu juga bisa. Terus apa bisa sesuai pendidikan. Misal saya dulu SMF, Sekolah Menengah Farmasi, saya jualan jas praktek, multi stamper, ya bisa aja. Mungkin rezeki saya di situ, walaupun belum saya coba. Nah, atau cari buku-buku bekas, diupload di Shopee, bisa aja ada peminatnya. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau udah iklan, di sini ada panduan penjualan, terus di panduan penjualan itu nanti ada kata kunci teratas, produk terlaris, dan sebagainya, tapi di sini tombolnya ini nggak ada, di akun pribadi saya nggak ada. Oke. Seperti itu teman-teman, nanti kalau yang login ke akun Shopee saya harus minta ke tim ya, karena udah lama. Saya minta dulu ke tim. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau Bukalapak nggak tahu saya masih bisa login atau enggak. Di data super seller itu juga ada. Silakan ada pertanyaan kalau materinya seputar itu ya, nanti di kurang satu aja karena fiturnya belum kebuka di akun saya ini. Saya tak minta akun dulu ke tim kalau tim lagi standby, karena kan kami per bulan itu handle puluhan toko, puluhan brand, dengan per brand itu punya sekian toko rata-rata. Jadi aku bagi-bagi tugas sama tim, tapi seringnya saya udah jarang pegang iklan, yang pegang tim saya. Jadi kalau mau login saya harus minta ke tim. Coba ya saya minta
Iklan Shopee. Nanti kalau cara baca data iklan di YouTube saya ada, cara ngiklannya juga di YouTube saya ada, sama seperti yang kami lakukan. Yang membedakan apa sih, Mas? Ya bedanya kalau yang membedakan cuma di pemilihan kata kunci aja. Misal ketika kemarin saya pegang spray, klien spray itu ketika ngiklan ke kata kunci ukuran itu jangan closing, tapi kalau ke motif itu closing. Itu studi kasus kami. Oh ya, itu udah nggak bisa ya data customer di ekspor ya, walaupun katanya ada programmer yang mau bikin software supaya bisa membuka data itu gitu. Ya, atau manual dikit-dikit lapor ke Shopee minta nomor kontak pembeli, cuma kan capek ya kan di aksesnya belum tahu, belum punya softwarenya saya, tapi tahunya memang nggak bisa diakses kecuali lapor ke CS Shopee. Itu berarti kan cuma yang ada masalah-masalah aja, misal konsumennya nggak bisa dihubungi pas COD sama kurirnya, itu cuma bisa seperti itu. Terus untuk yang laku tanpa iklan, nah saran saya, misal nih, saya punya studi kasus, kalau jualan fashion ya jangan sedikit. Misal nih saya punya ada toko baru nih, kenapa nggak laku? Karena modelnya cuma itu doang, belum laku ya, belum laku. Nah, ini kan cuma belum laku banget Pak. Jadi kalau fashion itu paling enggak ya jangan cuma satu. Misalnya jualan celana ya cuma satu celana, cuma beda 3 warna, tapi ya harus ada model-model yang lain. Itu kalau fashion. Tapi kalau herbal, lah herbal itu tantangannya iklannya sekarang tuh mahal, saingannya banyak, yang nyari nggak banyak. Jumlah pencarian kalau kita cek di data Shopee itu jumlah pencariannya nggak banyak. Nah, saran saya modelnya itu paling nggak antara 5 sampai 20. Kalau 20 bagus banget. 20 itu bagus banget kalau misal punya 20 varian. Dan syaratnya jadi Shopee Mall itu kan juga karena yang aku pegang ada di Shopee Mall itu ada sekian produk gitu. Walaupun bisa kita akalin, kita bikin paket-paket produk A plus B, B plus C, C plus D itu lolos jadi Shopee Mall juga sama. Cuma idealnya ada sekitar 5 sampai 20 SKU jenis produk. Nah, ini kan sebenarnya model produknya itu cuma ada 1 dengan 4 warna. Tantangannya adalah kalau mau jadi toko fashion jangan hanya produknya cuma 1. Nah, makanya si brand owner saya kasih PR. Pak, tolong bikin model celana yang lain ya, jangan cuma 1 model. Bikin yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Di data kompetitor itu yang laku modelnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Diamati, tiru, modifikasi. Misal bikin celana khusus naik motor, bikin celana khusus paintball, bikin celana khusus naik sepeda, bikin celana khusus naik kuda. Itu kan bisa. Ini kan tinggal dimodif. Orang naik kuda itu butuh apa sih? Celana kayak apa? Orang naik motor butuh kayak apa? Supaya nggak monoton. Kalau produk kayak gini, trennya itu ya lebaran, Ramadan, celana dengan segmentasi seperti ini. Nah, kalau di bulan lain, kita harus main ke pasar hobi. Ya tadi yang saya bilang, berkuda, apa, naik gunung, apa, bikin satu. Jadilah ada 5 sampai 20 model. Bisa boleh Shopee Ads, cuma ini saya belum dapat akun dari tim saya. Kalau saya disuruh buka dashboard ini pas ini karena laptopnya saya pinjem. Kalau di laptop saya megang
megang 3 akun gitu, tapi laptopnya di servisan. Oke, pertanyaannya bagus ya dari Mas John ya. Jadi saya biasanya pakai hitungan kayak gini. Cara yang terbaru itu, nah ini ya teman-teman, sebelum ke iklan saya biasanya bikin riset analisa nih. Bikin riset analisa. Ini pun di bidang jasa servis pun saya bikin riset analisa dulu kayak gini. Ya ini di bidang yang lain, di bisnis yang lain pun saya bikin riset analisa. Ya, dibandingin nih produk kita dengan yang lain seperti apa. Terus kita ke tadi ya, sini. Nah, untuk menghitung biaya per klik itu ada beberapa cara. Ya. Ada yang bawah ke atas ke bawah, atau rasio omset dengan biaya marketing, atau berdasarkan jumlah konversi yang sudah ada. Ada 4 metode. Kalau dari bawah ke atas, itu kan paling bawah 200. Paling tinggi berapa sekarang? 5.000 atau 10.000 ya. Saya jarang sampai segitu. Nah, kalau pakai pencocokan luas, itu 200 ini udah dapat traffic. Tapi nggak besar. Nanti ceknya di posisi rata-rata. Rata-rata dapat berapa? Nah, terus CTR-nya dapat berapa? CIR-nya dapat berapa? Dan seterusnya. Nah, biasanya saya lihat di sini. Ya, dari bawah ke atas dari 200 kalau pencocokan luas ini udah dapat posisi walaupun posisi rata-ratanya di bawah. Tapi kalau spesifik ya ini enggak semua akan bisa dapat kalau cuma 200. Karena apa? Kalau spesifik dia sama persis. Ya. Coba ya saya cari contoh perbedaan spesifik sama luas. Kalau di luas itu 200 sudah dapat traffic, di belum dapat traffic. Nah, saya buka file saya yang berisi pencocokan luas dan spesifik. Puma. Let's see. Nah, saya cari Nah, di Shopee itu ada data kayak gini ya, teman-teman. Dan ini saya download rutin tanggal 7 sampai tanggal 15 Juli. Ya. Yang saya bilang kalau spesifik itu nggak dapat traffic kalau terlalu kecil. Nah, ini kan pencocokan luas tuh. Saya ngiklan ke kata kunci madu angka dengan pencocokan luas, muncul hasil pencarian, muncul di madu angka di Karawang. Dilihat cuma 2, yang ngeklik nggak ada. Persentase kliknya nggak 0. Otomatis di sebelah kanan nggak ada biaya per klik. Yang ada biaya per klik itu tentu saja yang diklik. Terus peringkat rata-ratanya ini 10. Berarti saya berada di halaman 1 paling bawah. Jadi kan nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, ini saya gambarin lokasinya dulu biar tahu ya nomor 1 di mana, nomor 2 di mana. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 10. Berarti kalau di posisi 10, ini di kata kunci madu angka di Karawang, itu yang lihat cuma 2. Ya, otomatis apa?
orang scroll-nya sampai nomor 10 itu cuma 2 orang yang lihat iklan kita. Nah, kalau kita naikin biaya per klik kita di pencocokan luas, ini bisa terdorong posisinya. Tapi balik lagi, jumlah orang yang searching ini dilihat ya, yang lihat iklan kita itu belum tentu akan naik drastis, karena di posisi 10 aja cuma 2. Yuk, kita cari yang posisi nanti di sebelah kanan. Kalau di dashboard Shopee itu di sebelah kiri, kalau di data ini dia di sebelah kanan. Nah, ini ada yang posisi rata-rata 1. Posisi rata-rata 1, yang lihat cuma 1. Tandanya apa? Ketika berada di paling atas, yang lihat cuma 1 orang. Berarti pencariannya emang sedikit. Ya, kita cari yang ada biaya per kliknya. Coba. Nah, itu nanti kita bisa tahu biaya per klik untuk muncul di pencocokan spesifik di kata kunci itu. Sudah kita cari yang ada penjualan biaya per kliknya ya. Ini ada. Ini cuma di manual. Nah, ini nah 962 di posisi 3. Ya, penjual. Ini harusnya biaya ya. Kolomnya oke. Nah, ini cara menentukan biaya per klik minimal untuk dapat posisi 3 adalah 962. Dapatnya dari mana? Data iklan yang setiap hari di-download. Nah, ini ketemu nih. Oh, ini kalau pengen muncul di kata ini, posisinya 3, dapat posisi 3 di sini. Berarti kalau ini saya turunin dari 962 dengan pencocokan spesifik, itu bisa dapat di bawah posisi 3. Nah, ini metode yang saya bilang pakai bawah ke atas. Ini kan iklannya saya naikin pakai pencocokan luas tuh mulai dari 200, 500, 1000, 1500, 2000. Akhirnya muncul tuh di 962. Nah, itu kalau pakai pencocokan luas. Terus kalau di spesifik, yaitu tadi naikin pelan-pelan. Misal di 500, nanti dicek posisi rata-ratanya berapa, persentase kliknya berapa. Karena kalau spesifik itu sama persis, kata-katanya harus sama persis. Misal nagetin telur ayam, ya harus sama tulisannya telur ayam atau telur ayam tanpa spasi. Atau spasinya double. Telur ayam, spasinya double itu spasi-spasi ayam, gini tetap bisa muncul. Itu spesifik. Kalau luas ini tadi, setiap hari kita harus mantau. Setiap hari di-download, nanti muncul di awal-awal bahkan lebih sering daripada sehari sekali. Karena apa? Kalau pengen cepat dapat posisi bagus, dinaikinnya juga cepat. Ya, ini metode pakai cara teknis. Tapi metode pakai cara orang finance yang paham finansial, biasanya dia pakai metode yang 2. Kalau yang atas ke bawah ini cuma mulainya langsung 2000. Nah, nanti di 2000 itu dapat posisi berapa? Terus diturunin ke 1500. Turun nggak traffic-nya? Ini kalau metode dari atas ke bawah. Nah, terus kalau rasio omset dengan biaya marketing, itu misal kita jual produk harganya 200.000. Modalnya, nah ini harus pakai. Ya, ini modal. Harga jual 200.000. Modalnya 150. 100 saja ya, lebih enak hitungnya. Modalnya 50.000. Berarti sudah 50% dari omset. Nah, biaya iklannya maksimal 15%. Katakannya 15.000. Berarti ini 15%. Nah, 15% ini kalau dibagi pakai 200 dapat berapa klik? Ya, 15.000
dibagi 200. Dapat 75 klik. Nah, dari 75 klik ini, berapa yang menghasilkan? Nah, berapa omsetnya? Targetnya maksimal 75 klik itu dapat satu orderan. Ini metode pakai ilmu finansial. Ini namanya finansial literasi lah. Nah, nanti karena ini masih dipotong apa? Biaya packing, biaya admin, Shopee. Karena ini berarti Shopee-nya yang 7,8%, katakanlah yang paling besar. Packingnya mungkin cuma sekian persen. Nah, profit bersihnya berapa per ini nanti? 7 titik. Nah, terus kalau yang keempat adalah berdasarkan jumlah konversi. Misal nih di bisnis saya nanti teman-teman bisa cek si penjualan ini, si produk ini itu untuk menghasilkan itu per bulan ada berapa konversi. Nah, itu nanti dibagi di bisnis saya. Di produk terjual itu nanti ada konversi ya. Nah, di bagian produk nanti ada berdasarkan penjualan. Ada berapa konversi. Nanti di sini ya. Berdasarkan penjualan. Nah, pesanan dibayar berapa? Tuh. Nah, itu kan ketemu. Misal harga produk. Sebenarnya nanti kebalikan sama yang atas saja sih, cuma dikalikan. 200.000, 50 konversi, berarti 10 juta. 10 juta. Nah, nanti berapa persen targetnya? 5 untuk menghasilkan konversi itu, gitu kan? Kalau maksimal 15%, berarti 15% dari ini dibagi biaya per klik. Kita 15% dari ini, ya, dikalikan biaya per kliknya. Berarti maksimal dibagi konversi. Ini dibagi ini. Gitu ya. Ini saya angkanya kayaknya formatnya salah ini. Nah, ini untuk mendapatkan 50 omset 100 juta itu dengan anggaran 15%, maksimal per kliknya nanti berapa? Ini rumusnya salah nih. Jadi kan ini dikali 500. 15 dibagi 100 gitu ya. Dibagi 15. Kurang sama dengan. Nah, dibagi 100. Oh, ini dibagi 15 dikali 15 dibagi 100. Dibagi 100. Nah, jadinya 3.000. Nah, tapi untuk 3.000 ini dapat berapa per klik? Kalau budget iklannya misal 100.000.
dibagi 3.000. Kalau pakai yang maksimal ya. Maksimal 3.000 per klik. 100.000 dibagi 3.000. Ya, berarti per hari dapat 300-an klik dengan maksimal 3.000, walaupun bisa di bawah ini. Ini yang pakai metode berdasarkan jumlah konversi yang ada. Jadi dari omset dibagi biaya persentase biaya marketing yang dianggarin, ketemulah angka maksimal. Nah, itu di 4 itu ya. Di 4 cara itu. Nah, nanti akhirnya kita hafal untuk produk ini itu kalau di atas 2.000 boncos, itu ada nanti produk-produk tertentu yang tim kita atau kita itu hafal. Kalau di angka sekian boncos, Mas, di angka sekian udah nggak boncos. Nah, sebenarnya ada hitung-hitungannya, caranya cuma 4 ini. Itu ya, semoga bisa menjawab. Kalau saya paling enak kalau masih baru pertama kali latihan, aku pakai metode yang bawah ke atas, dari 200, pencocokan luas, nanti di-download setiap hari, dinaikin. Besok 400, besok 600, besok 800. Seperti itu. Kecuali udah ada data nih, data penjualan di bisnis saya nanti bisa dibagi pakai rumus tadi. Keluarlah biaya per klik maksimal berapa. Ya, tapi tetap dengan closing segitu itu biaya iklan berapa. Dan ingat, omset di dashboard iklan itu bukan omset di dashboard yang ini. Ya, di dashboard ini itu bukan omset dari iklan, ini omset semua penjualan, baik organik maupun iklan. Nah, tapi iklan itu fungsinya apa? Untuk ngejar pembeli juga. Misal nih, saya kemarin kan ngajar tentang Fatkira. Yang muncul di saya itu akhirnya produk-produk Fatkira. Ketika saya di halaman rekomendasi, muncul Fatkira. Banyak muncul. Nah, tugasnya iklan itu nggak cuma ketika orang lihat langsung beli. Belinya besok-besok, itu masuknya lebih dari 7 hari, masuknya di omset bulan itu, bukan di hari ketika kita ngiklan. Kalau lebih dari 7 hari, misal orang ngekliknya hari ini, belinya 8 hari kemudian, data hari ini nggak akan berubah. Ya. Dia biaya dibagi margin. Itu spesifik atau luas, Pak John? Kalau Mas John pakai spesifik, masih kemahalan, boleh dicoba pakai luas tapi mulai dari bawah. Nah, bisa dicoba mulai pakai luas dari bawah, misal 200 pencocokan luas, tapi milih kata kuncinya yang paling mendekati. Misal produknya apa, misal diabetes gitu ya. Ya diabetes saja pakai pencocokan luas di 200. Oh jangan 12.000, nggak ada kami iklan 12.000, nggak ada. Harus ada 15% maksimalnya itu tadi. Kata-kata biaya marketing itu kalau produsen itu maksimal 30%. Karena HPP-nya kan di 30-50%. Nah, tapi tantangannya kalau jadi distributor itu diskon paling besar. Selama pengalaman saya jadi distributor brand itu paling besar 50%. Berarti 50% dari harga jual itu udah jadi modal barang. Berarti biaya iklanku tinggal 15-30. Masih kepotong biaya gaji 10-15% di setiap penjualan. Berarti untung bersihnya tinggal 5-10%. Ya, jadi coba dari 200 pencocokan luas. Kalau spesifik kemungkinan udah nggak dapat posisi. 12.000 aja kadang nggak dapat posisi. Tapi kalau 200 ini nanti bisa dicariin sama Shopee. Kamu punya budget 1.000 nih pencocokan luas. Kata kunci apa aja yang dengan modal 1.000 aja iklanmu bisa tampil. Nih sama Shopee dikasih kayak gini. Cuma yang ngasihnya kadang nggak nyambung sama produk yang kita jual. Walaupun mayoritas semakin ke sini semakin bagus ya. Saya lihat. Terus kalau di Tokopedia sama Lazada itu lebih bagus otomatis. Ya. Terutama Tokopedia.
nggak tahu kenapa kalau pakai manual itu nggak ngangkat itu lama, iklannya lama muncul, data jangkauannya itu munculnya lama dan dapatnya sedikit. Tapi kalau otomatis kita cuma mainan budget harian aja udah ngangkat gitu. Kalau budget jangkauannya kecil berarti jangkauan budget hariannya perlu dinaikkan. Itu kalau Tokopedia. Kalau Lazada, nah ada produk-produk laris yang diiklanin, ada produk-produk baru dan produk-produk yang lagi di sell. Itu juga pakainya iklan otomatis yang lebih menghasilkan. Yang manual nggak ngangkat, nggak tahu kenapa. Gitu ya. Ini udah testing tiap bulan. Kayaknya keputusan itu. Kalau Shopee manual masih oke, tapi kelemahannya kalau luas ya kayak gini, tiap hari downloadin, ngamatin. Ini 1.000 ini. Ini seingat saya ini saya 1.000, besoknya 1.500, besoknya 2.000 sampai ketemu biaya per klik berapa saya udah mulai closing. Ya kalau saya pengalamannya Tokopedia sama Lazada ya itu sama tim ya, bukan aku udah cuma tim yang jalani. Tim laporannya seperti itu. Karena nggak spending maksudnya biaya iklannya nggak keluar-keluar. Bahkan di setting otomatis 10 juta per hari, itu keluarnya cuma ratusan ribu sampai jutaan aja. Itu udah nyeting otomatis 10 juta per hari loh. Karena apa? Tokopedia harus membagi dengan pengiklan yang lain. Kalau ini cuma dikasihkan ke saya, yang lain nanti nggak dapat penjualan, lama-lama pindah dari Tokopedia juga. Kalau 10.000 itu dijadikan jangkauan 10.000, 10 juta itu dijadikan jangkauan ke toko yang saya pegang gitu. Itu kalau pengalaman di saya. Tapi kalau ternyata persaingannya di teman-teman itu kecil, pakai manual dan biaya per kliknya biasa aja, itu udah muncul. Itu ya kalau Tokopedia sama Lazada gampang kok, lebih gampang. Kalau Shopee bisa, data-data di sini itu bisa teman-teman masukin juga ke Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Facebook Marketplace gitu. Terus tadi ada pertanyaan tentang niche ya. Kalau satu niche, satu kategori produk ya misal celana ini ya cuma khusus fashion aja. Saya nggak campur sama herbal. Herbal sendiri, sendiri. Sama celana ini tadi. Saya juga punya brand celana sendiri. Itu nggak saya campur. Tapi balik lagi, goal-nya branding apa selling. Kalau goal-nya cuma dapetin penjualan, jadi distributor celana sama distributor fashion sama herbal jadi satu nggak ada masalah. Untuk biar cepat dapat rating. Kalau mau tujuannya jualan, tapi kalau bangun branding, misal aku mau dikenal sebagai toko fashion, ya jangan dicampur-campur. Karena nggak lucu. Masa jualan fashion terus sama jualan obat kuat. Itu terus oke, biaya iklannya udah mahal, konversinya 0, 1.000 itu kalau di atas 1% masih bagus, tapi di bawah 1% itu jelek. Nah, biasanya kalau persentase klik di bawah 1%, biasanya yang pertama saya kali lihat itu sebelah kiri. Ya kalau posisi rata-rata itu kan di dashboard itu kan sebelah kanan. Tapi saya lihat kiri dulu kata kunci yang saya target dengan produk yang saya jual itu nyambung atau enggak. Kalau enggak, itu akan mempengaruhi persentase klik yang pertama. Yang kedua, posisi kata-kata. Kalau terlalu di bawah, berarti posisi kata-katanya di bawah. Nah, yang scrolling sampai bawah itu terlalu sedikit. Nah, itu biaya per kliknya perlu ditambah. Tapi kalau udah ditambah memang nggak naik-naik atau dapatnya sedikit, biasanya itu tadi, aku nurunin biaya per klik, tapi mainnya pencocokan luas. Biar pencocokan luas nyari-nyariin kita keyword-keyword yang nggak banyak persaingannya, dengan budget yang kita punya, kita masih dapat traffic. Ini kan contoh, aku pakai luas semua. Aku tetap dapat traffic, walaupun trafficnya cuma sekian kata kunci. Di tanggal 8-nya, ini aku dapat traffic
di sekian kata kunci, walaupun dengan budget yang lebih murah. Jadi nggak harus kita paksakan ngikuti, bahkan ngikuti rekomendasi sangat tidak direkomendasikan. Itu hanya memperkaya si marketplace. Ya, tuh. Nah, setelah diperbaiki posisi kata kunci, kok masih nggak ngangkat, nggak ada penjualan, aku akan ngecek di kompetitor. Kok aku kalah sih? Nah, kalau di bisnis apapun ya saya lakuin ini gitu. Ini saya lagi ngajarin orang. Oh, ini kamu riset dulu dong di kompetitormu itu harga ininya berapa. Bisa aja kok kamu nggak laku karena mungkin hargamu nggak kompetitif. Misal kalau jual mahal itu harus punya alasan. Ya, karena kita bukan Apple yang jual logo aja orang langsung naik gengsinya gitu kan. Dan itu pun mungkin hanya di Indonesia loh. Yang pakai Apple itu biar menaikkan kasta strata sosial gitu. Yang kalau foto harus dilihatin kamera 3-nya, harus dilihatin logo Apple-nya. Itu kayaknya cuma di Indonesia, di negara lain. Saya punya teman itu di Norwegia kuliahnya, iPhone-nya biasa-biasa aja tuh, nggak harus kamera 3. Gitu. Tapi kalau di Indonesia, orang memaksakan diri, iPhone-nya harus kamera 3. Karena strata sosialnya naik. Nah, itu kan di luar rasional value, namanya emotional value kalau di ilmu branding. Nah, kalau kita jual mahal itu harus punya alasan. Kita lebih mahal dari yang lain, alasannya apa? Itu. Terus yang kedua, bisa jadi produk yang dijual itu yang resellernya udah banyak, distributor agennya udah banyak. Akhirnya banting-bantingan harga atau selain banting-bantingan harga, banting-bantingan bonus. Bonusnya yang paling banyak. Nah, itu aku menghindari yang seperti itu sih sekarang. Kalau mau jadi distributor agen, aku cari yang eksklusif. Di Indonesia cuma sekian orang yang jual. Dan itu nanti harus ditata lagi. Kalau misal aku jadi distributor boleh buka keagenan, satu ini hanya satu agen, satu kecamatan. Dia nggak, nanti kalau nggak bisa jual, agen-agen itu akan banting harga. Akan yang penting barangnya laku. Seperti itu. Ya, nanti ya coba chatting-chatting di grup ya Mas Haidar, atau Jabi lampirin produknya apa. Kalau produk bermerek resellernya banyak, aku udah menghindari itu. Tapi kalau produk sendiri, merek sendiri, tinggal bagaimana disampaikan melalui foto produk. Contoh kayak yang tadi kan aku sampai. Nah, tinggal bagaimana orang tahu keunggulan produk kita itu di sisi apa dibandingkan kompetitor. Itu. Terus ini dari Mas John lagi. Ya, kalau dari sini ada yang menghasilkan penjualan. Misal kemarin ya saya buka yang ada saya ngiklanin gemuk badan juga. Menggemuk badan. Ternyata yang menghasilkan adalah vitamin untuk apa? Saya lupa nih di gemuk badan. Gemuk. Nah, saya buka dulu data. Ada kemarin saya menghasilkan di vitamin apa gitu. Nah, dari kata kunci itu yang saya jadikan, ada yang saya jadikan spesifik, ada yang saya jadikan luas. Tapi yang menghasilkan biasanya spesifik dulu. Nah, kemarin itu ada yang menghasilkan vitamin untuk penggemuk badan gitulah. Itu dari pencocokan luas, terus saya masukin spesifik dulu. Nah, kalau itu udah menghasilkan, saya jadiin menghasilkan terus-menerus nih, misal vitamin itu saya jadiin pencocokan luas. Nah, ini nggak ketemu ini. Nah, saya cari vitamin. Karena apa? Resikonya pakai luas itu nanti jadi kalau kebanyakan kata kuncinya jadi boros. Jadi kalau pakai luas tuh kata kuncinya nggak usah banyak-banyak. 10 itu udah terhitung banyak kalau pakai pencocokan luas. Tapi kalau spesifik 200 kata kunci di Shopee itu baru banyak. Saya cari kata kunci yang ini. Nah, vitamin gemuk.
Nah, ini contohnya kalau ada kata kunci yang menghasilkan. Saya share screen lagi. Ini. Nah, di sini ada kata kunci menghasilkan. Ini kan saya pakai kata kunci yang saya target adalah vitamin gemuk badan dengan pencocokan luas. Menghasilkan di kata kunci vitamin gemuk. Ya, yang lihat satu, yang ngeklik satu, tapi langsung ada penjualan. Ya, konversi 1, biaya per kliknya ini 1.276. Ya, di posisi 1, karena 1 kali klik itu di posisi 1, 1.276. Ya, berarti kalau saya mau pakai spesifik, ini tadi tinggal saya turunin jadi 1.000 kayak gitu kan. Kita cek nanti posisinya masih 1 enggak. Karena ini menghasilkan di posisi 1. Kemudian, tapi kalau misal 200 aja posisi 1, ya enggak ada masalah. Karena ini di posisi 1 yang lihat cuma 1 orang, tapi langsung menghasilkan. Nah, berarti apa? Kemahalan kalau aku bayar 1.200. Jangan 200 saja posisi 1, karena apa? Yang iklan ke sini enggak banyak. Cuma balik lagi, kalau yang pakai pencocokan luas, nanti diadu sama kompetitor yang lain. Sama-sama pencocokan luas, untuk dapetin posisi 1 di vitamin gemuk, butuh 1.200. Kalau kita turunin 200, belum tentu kita ditaruh di awal. Itu pun ini data iklan sehari, yang searching cuma 1. Nah, nanti silakan dicoba-coba ya. Dibikin spesifik dulu data ini tadi dari hasil pencarian, dijadiin spesifik, terutama yang menghasilkan ya. Kalau yang nggak menghasilkan ya nggak apa-apa, pajang dulu pakai spesifik, diamati posisi kata-katanya, jumlah dilihatnya berapa. Nah, tandanya kalau berhari-hari udah dinaikin biaya per kliknya nggak naik-naik, itu memang nggak ada yang searching kata kunci tersebut. Itu ya Pak Masternya, nanti bisa karena ngiklan itu butuh jam terbang. Bahkan tim saya pun, misal nih dia jago Shopee belum tentu jago Lazada, yang jago Lazada belum tentu jago Shopee, padahal caranya sama. Di tim saya itu 3 orang itu ada beda-beda, padahal semua belajarnya sama, saling ngajari. Tapi ketika udah megang, ternyata Mas ini lebih sering menghasilkan di Lazada, Mas yang ini di Shopee, Mas yang ini di Tokopedia. Padahal yang ngajari saya. Gitu. Mereka praktek megang iklan 3-3-nya, tapi ketika hasilnya si Mas A bagus Shopee, si Mas B bagus Tokopedia, si Mas C bagus Lazada. Uniknya gitu. Gurunya sama, prakteknya beda, jam terbangnya kurang lebih sama, tapi bagusnya bisa beda-beda. Nah, silakan nanti ditemukan. Bahkan ada, kita pegang brand, mall gitu. Si mall A, produknya sama. Di Shopee gitu. Itu laku. Di Lazada, Tokopedia sepi. Tapi brand lain, di Lazada, sama Lazadanya bagus. Brand lain lagi, Tokopedia-nya bagus. Padahal produknya sama. Kategorinya sama, tapi harganya sedikit, yang satu di atas 200, yang satu di bawah 200 sedikit. Ternyata beda marketplace, kata kuncinya sama, hasilnya bisa beda. Produknya mirip-mirip. Fashion juga itu. Fashion yang dipakai. Itu ya, nanti boleh diskusi di grup atau cek di YouTube saya yang versi pendek-pendek juga ada. Situ ya, sudah 10.46, siap-siap sholat Jumat kalau nggak ada pertanyaan. Terus, monggo Mbak Kristi kalau teman-teman udah nggak ada pertanyaan, saya lihat ini pesertanya kuat-kuat ini. Dari tadi udah 50-an tuh nggak mundur-mundur nih, saya paling. Soalnya kalau udah mastery kayak gini tuh, kalau pas di workshop tuh melihat angka-angka sama kata-kata segini banyak, setiap hari harus milihin ratusan kata, ini langsung ada yang lemes gitu. Kalau nggak biasa nganalisa. Oke. Mungkin diskusnya di grup mana maksudnya Mas? Di WA grup webinar ya? WA webinar marketplace ada di situ. Yes, betul. Oke, nah ini
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Welian sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Materinya dasar tapi disampaikan cukup daging ya ini tadi teman-teman. Terus juga antusias dari teman-teman di sini luar biasa. Sesi diskusinya bisa dari awal sampai akhir ya ini tadi. Nah, mungkin sebelum ada pertanyaan lebih lanjut atau sesi berikutnya, kita bisa on cam dulu ya semuanya teman-teman. Kita akan di screenshot dulu untuk foto kayak gitu. Oke, semuanya bisa on cam dahulu. Oke, bisa on cam. Nanti akan saya print screen dari sini. Oke. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Satu kali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Oke, nah ini sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lagi untuk lebih lanjutnya, nah ini saya ada rekomendasi nih buat teman-teman yang mau mendalami terkait toko marketplace ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, nanti bisa ketemu sama Mas Welian lagi ya. Jadi ketemunya tapi di workshop kayak gitu. Nah nanti di workshop itu akan disampaikan semua materinya lebih detail, lebih rinci juga karena workshopnya ini 2 hari ya Mas Welian ya. Iya. 2 hari dan untuk workshop terdekat ada di tanggal 27 sampai 28 Agustus. Nah, nanti untuk fasilitasnya seperti apa, ringkasan materinya seperti apa, dan bonusnya akan di-share di WA Group Webinar Marketplace kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman jangan live group dahulu kayak gitu. Nah, nanti setelah webinar ini berakhir juga saya akan share form evaluasi webinar kali ini. Nah, nanti bagi teman-teman yang mengisi form evaluasi nanti akan mendapatkan promo menarik itu sampai 2 juta rupiah. Ya, nanti setelah webinar ini berakhir saya share form evaluasinya di grup webinar. Oke, nah ini mungkin sebelum ditutup ada mau berapa pertanyaan lagi nih Mas Beli? 1 atau 2 mungkin boleh on voice? Mungkin udah Sudah cukup? tadi ya sambil saya tanya jawab tadi. Tapi pesan aja sih, kan intinya sebenarnya ini kaitannya dengan jam terbang. Di awal ya harus latihan kalau ngiklan. Kalau mau cari yang organik laku, tantangannya itu produknya harus murah. Ya, harus murah dibandingkan yang lain dulu di awal. Misal nih, ini tapi akhirnya perang harganya agak nggak masuk akal kalau harus jual rugi di awal. Misal jualan celana, saya kemarin juga riset celana jeans misal. Itu kalau dihitung-hitung gitu kan, itu udah langsung kain dari pabrik gitu. Biaya produksi udah jelas, kualitasnya bisa garment, bisa konveksi. Akhirnya di awal yang lain itu penjualan udah banyak. Kita harus nyerobot. Nah, caranya nyerobot itu jual murah dulu. Nah, nanti kalau udah dapat rating tuh, misal, dan ini bukan fiktif ya, memang di murah jual rugi biar yang tadinya searching pengennya beli yang murah pindah ke tempat kita dulu. Nah, itu yang main tanpa iklan. Bisa nggak kita lebih murah? Gitu. Tapi kalau yang pakai iklan dan harganya lebih mahal, itu harus tahu, pembeli harus tahu keunggulannya di mana selain di murah. Dan enaknya market di bawah 100.000, terutama 80.000 ke bawah, mereka ada sih yang tahu diri. Di bawah 80.000 minta kualitas. Misal beli celana jeans itu yang ketebalannya itu tipis, os, ukurannya kan os ya, sekian os. Nah, mereka tahu diri. Atau beli baju yang harganya 50.000 ke bawah, ya tahu diri. Ya. Emang dan kantongnya mahasiswa, mohon maaf, yang masih mahasiswa gitu. Mereka tahu diri. Yang penting punya banyak varian. Itu.
Oke, berarti sudah cukup, Mas? Atau ada yang mau disampaikan lagi, Mas Weli? Cukup. Nanti bisa tonton webinar sebelum-sebelumnya tentang persiapan toko, teknis cara bu iklan. Ini kan sudah teknis riset produk dan riset baca data iklan. Kalau di webinar-webinar kreatif sebelumnya itu tentang persiapan toko dan tentang cara menjalankan iklan dari pemilihan kata kunci dan sebagainya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas William sudah sharing pada pagi sampai siang hari ini. Ini karena ditutup cepat-cepat karena Jumatan juga ya teman-teman semuanya. Oke, nah ini sebelum ditutup nanti silahkan untuk mengisi form evaluasinya ya. Sekali lagi saya sampaikan karena nanti hanya teman-teman yang mengikuti webinar ini dan mengisi form evaluasi yang akan mendapatkan diskon voucher sampai 2 juta rupiah. Nanti setelah ini saya share di grup webinar Marketplace. Oke, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator banyak salah dan kurang. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada rekamannya ya ini Kak, nanti saya share di grup webinar Marketplace. Oke, siap-siap sholat Jumat dulu teman-teman. Jangan lupa jalanin sunnah-sunnah Jumatnya. Ya, perlu waktu ini soalnya. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa praktek. Ya, saya juga izin leave.